Dalam Oke. hal ini juga saya berharap ya Presiden tidak boleh diam ketika apa menyaksikan penegakan hukum yang gaduh, cenderung ya tadi SSK ya ada apa diskriminasi, Iya. kemudian juga terjerumus dalam praktek hukum ya terjerumus dalam praktek industri hukum Iya. sebagaimana disebutkan Prof. Mahfud MD itu kita Presiden harus turun tangan menurut saya Mas. Bisa kok Oke, oke. menyatakan ini, berpidato ini bisa menanggapi isu yang berkembang. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka untuk campur tangan, tetapi karena apa? Memang tanggung jawab Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia, terutama dalam hal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Lu kan begitu kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang sangat radikal, ya, ramah, terdidik, dan berakal. Tentunya dengan Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, kita kan udah bahas tentang Edi Mulyadi beberapa seri ini. Ya. Ternyata sepertinya ini ujung akhir, Prof, dari segmen Edi Mulyadi ini. Ya. Karena berita yang kemarin kita bersama saksikan bahwa Edi Mulyadi itu sudah ditahan. Nah, kemudian kita nanti akan bertanya ya. Saya sedikit cuplik, Prof, berita dari CNN Indonesia hari kemarin ya, hari Senin ya, Senin kemarin. Jadi aktivis media sosial Edi Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian oleh penyidik Bareskrim Polri. Edi juga langsung ditahan untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Alasannya seperti itu, Prof. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, komentar jenengan terhadap penahanan Edi ini seperti apa, Prof? Apakah unsur pidananya itu terpenuhi semua atau seperti apa, Prof? Monggo, Prof. Ya, nah kalau Mas Aap bagaimana menurut Mas Aap? Lah kok tanya saya terus gitu loh. Kan tugas saya bertanya, Prof. Oh gitu ya. Iya, saya coba jawab ya. Jadi yang pertama tadi saya ingin komentari berita dari CNN itu. Saya kadang merasa aneh, kenapa yang ditonjolkan itu kok aktivis media sosial itu. Ya, Mas Edi Mulyadi ini kan seorang wartawan juga, jelas kan? Wartawan CNN kan tuh jelas punya kartu wartawan, tapi ini kok nggak pernah dimunculkan orang supaya, maksud saya ini kan juga ada aspek jurnalistik ya, meskipun mungkin ada juga sih yang ahli apa itu di jurnalistik, itu bukan produk jurnalistik, tapi kan dia dalam rangka juga sebagai wartawan itu loh. Nah, jadi ini kadang nggak fair dan tidak imbang, maksudnya ya terhadap yang bersangkutan itu. Kenapa yang disebut cuma aktivis media sosial, kok tidak juga seorang wartawan gitu loh, supaya imbang Mas maksud saya itu. Nah baik, saya coba untuk itu yang pertama. Yang kedua, komentar saya ya, mungkin juga beberapa pertemuan kita sudah singgung ya. Jadi ini mengingat adanya praktek industri hukum itu yang saya duga itu telah terjadi dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia ini, maka sebenarnya saya tidak heran ya, bahkan saya kan sudah memprediksi Mas, jadi saya sudah pernah menulis juga di media sosial, di WA itu, di grup WA sudah tersiar di mana-mana, saya katakan saya prediksikan Mas Edi ini nanti akan dijadikan tersangka dan juga akan ditahan. Betul prediksi saya. Itu betul prediksi. Jadi orang mungkin masih tanya ini itu, saya sudah memprediksikan ini nanti pasti jadi tersangka. Ditahan. Nah, kenapa begitu? Saya punya alasan. Yang pertama, saya menangkap kesan bahwa SP itu kan sebenarnya apa ya, dari sisi normatif, 2 SP, 2 surat panggilan itu kan saya katakan cacat hukum ya. Karena apa? Tidak terpenuhi syarat tenggang waktu yang wajar. Ya sebagaimana diatur dalam KUHP, itu pasal 112 junto pasal 227 dan 228. Ini juga sudah berkali-kali saya katakan, tapi saya kemarin menangkap apa yang dikatakan oleh Pak Ramadan itu ya, itu dia mengatakan bahwa
pasal 227 dan 228 itu dikatakan katanya ini kan untuk pemeriksaan di pengadilan gitu loh. Nah, sementara di pasal 114 itu tidak ada, berapa hari nggak ada. Tapi kalau pemeriksaan di pengadilan itu jelas disebutkan masa tenggang itu 3 hari. Nah, di pasal 112 cuma dikatakan dalam masa waktu yang wajar. Nah, saya coba kaitkan begini, Mas. Sebenarnya kan begini ya, kalau dikatakan masa waktu yang wajar itu tidak disebutkan ukuran waktu di pemeriksaan kepolisian, sebenarnya ini tidak benar karena kita bisa lihat di undang-undang namanya Perkap ya. Perkap itu peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2000 nomor 12 tahun 2014 ya, itu tentang manajemen penyidikan. Nah, di pasal 27 ayat 3 itu jelas disebutkan, Mas. Jelas disebutkan bahwa masa tenggang waktu itu 3 hari setelah surat panggilan diterima oleh saksi, ahli, tersangka. Nah, jadi kalau kita tidak pernah punya itu, sebenarnya polisi tidak pernah punya pedoman, itu keliru. Tetapi cuma Perkap ini kan kemudian dianulir ya, artinya dicabut dengan Perpol namanya, Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019, sembari mengeluarkan Perkap nomor 6 2019 itu sama itu. Tapi di situ memang tidak menyebutkan lagi batas waktu yang wajar itu berapa hari. Nah, itu jadi di Perkap yang baru itu cuma dikatakan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi atau ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kalau kita balik ke peraturan perundang-undangan di pasal 112 tidak disebutkan masanya. Nah, kalau demikian kan berarti apa? Saya menangkap kesan ya semua tergantung dari penafsiran polisi. Nah, lalu di mana kepastian hukumnya? Gitu loh. Itu yang pertama. Jadi saya memang menangkap itu gercepnya, kemudian apalagi ya prosedur yang itu yang panggilan kedua kan sudah ada ancaman kalau tidak hadir akan dijemput paksa. Nah itu sudah tanda-tanda wah ini pasti jadi tersangka dan ditahan, nggak mungkin tidak. Gitu loh. Benar, Prof ya. Oke, yang kedua ini tadi pertanyaan yang kedua Mas tadi ya, maksudnya masih di pertanyaan awal soal terpenuhi unsur pidana atau tidak. Nah kalau begini ya sudah kita ini kusnudan aja lah Mas. Polisi dan sudah kerja keras ya siang malam sudah berapa belas kalau nggak salah itu ada berapa 18 ahli kalau tidak salah dihadirkan untuk diperiksa. Juga sudah ada puluhan mungkin mencapai 37 saksi yang juga sudah diperiksa juga. Nah kalau sudah dijadikan tersangka seperti ini apalagi sudah ditahan berarti kan setidaknya menurut KUHAP itu polisi sudah memiliki 2 alat bukti permulaan namanya. Yang itu menurut polisi ini cukup meyakinkan. Nah maka kan saya katakan meneh gitu ya. Ya sudah kita berserah diri kepada Allah itu. Ya dianggap saja untuk Mas Edi ini sebagai ujian kan gitulah. Mau apa lagi itu ya. Nah sekalipun dan apa ya kita ini sebenarnya mau berharap pada Kapolri, kepada DPR, terutama Komisi 3 ya, kemudian juga terutama lagi kepada Presiden. Mestinya saya masih berharap, tapi ya sudahlah. Kadang-kadang saya sudah hopeless lah, sudah putus asa untuk berharap kepada manusia itu ya. Maksudnya kepada manusia itu sudah hopeless. Tinggal kalau Allah memerintahkan kita ya wala tayyazu mirauhillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Mungkin ini bagi Mas Edi ya itu jalan yang terbaik begitulah ya. Nah, akhirnya patut diduga ya dalam hal ini tampaknya memang benar seperti kemarin kan ya kita menduga ya Mas ya. Jadi kasus Mas Edi Mulyadi ini merupakan momentum untuk melakukan serangan dari kasus sebelumnya misalnya soal ya bahasa Sunda yang itu menimpa Mas ya toh Arteria Dahlan itu Komisi 3 itu sehingga kasus ini benar-benar terkesan itu di blow up. Dan di video kemarin itu kita sudah ngomong kalau kok kita maknai semua itu letterlek macam ini ya terus kesukuan kita unggul-unggulkan semuanya saya katakan
penjara itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali lipat penghuninya itu maksudnya, pengguna itu bisa 3 kali lipat. Sementara sebenarnya hukum pidana kita itu kan menganut asas ultimum remedium. Bolak-balik saya ngomong gitu ya wis kadang dianggap aduh sudah angin lalu semua itu. Jadi ya sudah, kita untuk sementara ini memang ya bisanya menerima keadaan semacam ini. Ya apapun, kalau menurut saya Mas Edi juga teman saya, maksudnya kan pernah bicara bersama, pernah berdakwah bersama, artinya dakwah ya dalam kondisi baik ya, kita kan tidak radikal macam itu, dalam hal bagaimana memberikan pencerahan pada masyarakat. Ya saya turut prihatin, apapun itu yang maksudnya yang menimpa Mas Edi itu adalah teman, dan mestinya memang advokat-advokat yang ada di sekelilingnya itu turut membantu untuk memberikan atau menjamin hak-haknya supaya tidak dilanggar. Itu aja. Oke, baik. Ini ngeri sekali ya. Kayaknya jadi kan gemes gitu. Iya. Oke, Prof, tadi saya mau nyinggung tentang arteria dahlan ya. Jadi sebetulnya kan kasusnya agak serupa ya. Di waktu yang juga serupa. Memang arteria dahlan duluan, ya Mas Edi ini belakangan. Iya. Nah, sebetulnya apa bedanya, Prof, menurut jenengannya? Sehingga kok ada perbedaan pelakuan gitu loh. Yang ini juga ditanyakan banyak orang sebenarnya, Prof, soal ini. Ini yang saya katakan tindakan polisi itu terkesan diskriminatif dalam penggunaan diskresi. Nah, jika terkait dengan kasus lainnya yang juga serupa, itu yang paling dekat kan dengan, yaitu tadi kasusnya Mas arteria dahlan itu kan. Yang itu jelas juga bisa kita maknai sebagai adanya dugaan ujaran kebencian atau rasa permusuhan berbasis sara, ya, terutama terhadap suku Sunda, ya kan? Malah saya katakan kalau cuma mengkritik tapi disertai dengan pencopotan ya terhadap pengguna, yaitu jaksa, ya, seorang jaksa Kajati kan dia itu ya, itu juga disertai rasa, itu menunjukkan rasa yang menurut saya bukan lagi bisa ditolerir, itu sudah menunjukkan kebencian yang sudah memuncak itu ya. Nah kalau itu kok tidak dilaksanakan segera pemeriksaan, menetapkan yang diperiksa aja belum, ya kan? Apalagi kok sampai menetapkan yang bersangkutan jadi seorang tersangka. Nah perbedaan itu disinyalir karena ya ini istilahnya itu the haves yang sering saya katakan ya Mas ya. Itu kan Margalinter mengatakan the haves always come out ahead. Jadi orang yang berpunya dalam arti apakah itu politik, apa itu ekonomi, atau mungkin pengaruh dan seterusnya ya, atau pejabat itu, mereka the haves. Dan dikatakan always come out ahead. Apalagi dikatakan oleh Donald Black itu, downward law is greater than upward. Jadi hukum itu kalau ke bawah lebih besar, lebih tajam, sedangkan ke atas itu tumpul ya lebih tidak bisa mengena itu. Nah, itu posisinya demikian itu. Nah, artinya hukum itu laksana pisau dapur itu. Tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, tajam ke lawan tetapi tumpul ke kawan. Nah, itu jadi ini ya boleh saya katakan ya namanya menduga, saya menduga kok ada persoalan diskriminasi dalam penegakan hukum itu. Ya, baik. Ya, ini kan diskriminasi itu bukan hal baru ya, Prof ya. Oh, bukan hal yang baru. Maka kan saya kan pernah mengatakan juga ketika kita punya namanya equality before the law principles, ya saya katakan prinsip ini dikatakan sebagai just a myth, hanya mitos that lie daily, yang kebohongannya itu dibuktikan setiap hari. Oke, baik. Iya, Mas. Oke, Prof. Saya juga ini ngerangkum beberapa pertanyaan dari netizen. Salah satunya pertanyaan yang mengemuka itu yang ini, Prof ya. Jadi bagaimana ya kasus Edi Mulyadi ini jika misalkan kita bandingkan dengan pernyataan Bu Risma soal ancaman PNS dipindahkan ke Papua yang tempo lalu ramai itu. Itu gimana, Prof? Sama-sama kiasan kayaknya. Iya, sebenarnya kalau kita lacak lebih ke belakang lagi kan ada juga itu juga beredar luas ya. Artinya netizen itu membandingkan seperti juga kasus Puan Maharani ya dengan Ranah Minang ya Sumatera Barat itu. Kemudian juga ada tadi Anda sebutkan Bu Risma dengan penghinaan dalam tanda kutip ya terhadap Papua. Seolah-olah kan
Papua itu kok tempat pembuangan PNS yang tidak. Ini kan jadi maknai gitu loh. Iya. Ada juga itu yang kemarin, yang ini juga dirasani oleh netizen, yaitu soal Bang Ngabalin itu yang diduga juga rasis. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Mas Bang Ngabalin itu ya, Bang Damnas Sampodowai ya. Ya, tenaga ahli utama ya KSP itu ya. Dalam forum diskusi daring yang bertajuk Menakar Peluang dan Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara. Dia mengatakan begini, dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Jawa dapat bergeser dan merata ke pulau di luar Jawa. Betul ya sampai di sini ya. Tapi ini kemudian ada pernyataan dia, ini akan memutus mata rantai apa-apa orang Jawa. Nah, ini jadi masalah sebenarnya. Kalau mau dianu lagi, ini berarti kedaerahan. Ini sudah rasis. Coba bayangin tuh, Mas. Iya. Oke. Dalam hal ini saya kira hanya bedanya itu soal begini. Yang pertama, niat aparat penegak hukum tidak ada. Nah, jadi apakah ini kurang yang dulu sempat juga dikatakan no viral, no justice. Kan beda banget dengan kasusnya Edi Mulyadi ini. Ini viral. Sunda pun sekarang sudah mulai, maksud saya yang isu tentang Sunda sudah mulai tenggelam, Mas ini. Ya kan? Kalau betul. Dipung-pung, apalagi yang di Komisi 3 semacam itu. Kemudian juga yang kita lihat di tayangan televisi itu yang namanya Mando, yang namanya itu yang macam-macam. Saya ngeri kadang melihat itu. Kalau begitu, ini berita loh, saya memanai berita loh ya. Saya kan memanai itu, pressure itu begitu kuat, Mas. Nah, ini termasuk aparat penegak hukum dalam ini super aktif. Menurut saya ini super aktif. Nah, lalu yang kedua, tekanan rakyat Papua atau mungkin yang tadi Sumbar itu kan ya tidak begitu nyata. Ya saya katakan begitu. Ya, mungkin rakyat Papua atau rakyat Sumbar itu atau mungkin Jawa ya kalau sekarang tadi ngomong soal Bang Ngabalin itu tidak merasa tersinggung. Dan mungkin juga merasa tidak dilukai, ya lah sudahlah kita maafkan, sudah selesai, mungkin orang cuma slide of tongue lah misalnya ya, keseleo lidah dan sebagainya. Yang penting itu tadi kan tidak berulang dan mungkin tambah dodro istilahnya, tambah menjadi-jadi, yang penting kan tidak itu kan. Nah, yang ketiga ini adanya tekanan anggota DPR. Itu kalau yang ini tadi ya, itu berarti tidak ada. Kurang adanya tekanan anggota DPR. Seperti kemarin kan kita lihat tuh anggota DPR dari yang kebetulan juga di Komisi 3 ya kalau nggak salah ya, siapa itu namanya Mbak Ari atau siapa itu gigih sekali untuk memperjuangkan bahwa beliau mengatakan pokoknya sampai titik darah, apa namanya istilahnya, ya pokoknya sampai mati-matian gitu lah. Kan bagaimana supaya ini ditangani gitu. Nah, itu saya lihat ya, terkesan ya, saya melihat kesan kok itu memang dari DPR sendiri cukup ya, pressure-nya itu cukup ada di situ. Nah, apalagi ada juga yang dapilnya dari sana ya, ada DPR juga yang dapilnya dari sana dan merasa bahwa wah, saya harus memperjuangkan apa yang dirasakan oleh suku Dayak. Padahal kalau kita lihat ucapan Mas Edi kan tidak langsung menyebut di situ ada suku Dayak. Wong di Kalimantan memang ada suku yang lain kan, ada suku Jawa, ada Madura, ada banyak yang di sana, bukan hanya suku Dayak saja gitu loh maksud saya. Tapi ternyata kok mengerucut sampai di sini ya, memang semua kembali ya siapa yang merasakan itu. Nah, yang keempat, no public pressure terutama di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, ini juga berpengaruh, Mas. Apakah sesuatu itu yang tadi Anda sebutkan, yang Risma, yang Puan, kemudian yang Ngabalin. No public pressure. Nah, itu juga menjadi sebuah gitu. Oke, menarik ya, Prof. Saya tuh lihat jenengan kok kayaknya agak gemes di video kali ini ya, Prof ya. Wah, ya gimana loh, saya itu orang humas ya memang apa tadi kadang saya mimpinya itu loh yang ultimate apa namanya? Ultimate reality apa? Ultimum remedium. Ya. Kita anut itu. Tapi kita ya itulah nanti akan saya jelaskan itu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Prof. Ya.
Jadi apa sih yang ingin dengan tegaskan di video ini untuk masyarakat, Prof? Nah ini, monggo silakan, Prof. Iya ya. Jadi begini Mas, tadi saya katakan saya ini kan orang humas ya, law and society, yang juga berpikir itu tidak selalu normatif gitu ya. Artinya juga ada aspek sosiologis kita perhatikan. Memang kita timbang semuanya. Nah, saya tetap ingin mengajak supaya konflik SARA ini bisa diselesaikan secara restoratif justice, Mas. Rakyat ini harus mulai belajar. Nah, kalau saya ditanya itu ya, kita harus mulai belajar ini. Apa? Untuk mengutamakan penyelesaian perkara tidak harus lewat jalur pengadilan. Atau kita sebut tadi namanya restoratif justice. Untuk apa? Kita harus berusaha untuk mengurangi yang kemarin kita sebut namanya penyakit legal addiction. Legal addiction. Ya, legal addiction dari ketagihan, kecanduan hukum itu. Nah, kita harus memulai juga ya membiasakan memaafkan orang lain. Ya, ketika orang lain itu jelas-jelas tidak sengaja merendahkan, Mas. Kan ada Bang, ya salah, namanya orang alpa itu salah, Mas. Salah orang alpa. Jadi orang kelalaian itu jelas itu salah. Meskipun lalai, tapi tetap salah. Cuma kan dalam hal ini, meskipun salah, apakah kita tidak bisa memaafkan? Maksudnya kan lebih baik kita memaafkan, bukan kita prinsipnya no mercy. Pokoknya 7 turunan Anda. Misalnya, waduh, ini sadis banget kalau saya melihat. Sementara taruhlah hukum Islam yang datang dari Allah itu kan nggak ada tuh istilahnya mengumpes sampai 7 turunan, nggak ada loh Mas. Ya orang yang sedang bertikai itu selesaikan, itu dilokalisir, jangan sampai anaknya, cucunya sampai dipateni kabeh. Gitu loh. Nah ini justru menurut saya, maaf ya ini saya katakan, ini sudah merupakan ungkapan-ungkapan yang sudah pelanggaran hak asasi manusia. Kalau yang bersangkutan Mas Edi, ya Mas Edi cukup, misalnya sampai dihukum mati, dan ini kan tidak nyampe hukuman mati kan, Bang. Ini ancamannya misalnya toh itu di Undang-Undang 146 ya, itu tentang peraturan hukum pidana itu. Di pasal 14 itu kan ancaman paling lama 10 tahun. Ya kayak Habib Rizik Syihab itu kan paling lama 10 tahun, dipidana 6 tahun, kemudian kasasinya mendapatkan 4 tahun. Kan itu tak? Nah itu ada itu ya. Jadi tetap, tapi ancamannya 10 tahun. Benar Mas, ancaman 10 tahun. Kalau yang di Undang-Undang ITE itu 6 tahun. Jadi kalau ini kalau kita kan paling lama ya itu 10 tahun itu. Tapi ketika misalnya sudah ada ancaman sampai 7 turunan mau ditumpas kelor, gampangnya ya. Kalau orang Jawa itu tumpas kelor, 1 turunan nih. Lah mudar tenan nih. Ini namanya no mercy namanya ya. Tidak ada ampun bagimu sampai 7 turunan. Nggak boleh lah semacam itu. Kalau menurut saya kok, saya kira ya harus dilokalisir ya. Jangan sampai kemudian 7 turunannya itu mau dihukum semua, mau dihukum semua. Itu jelas ancaman yang menurut saya itu sudah berupa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian begini Mas, saya punya saran untuk pemerintah ya, dan pemerintah juga DPR. Bu ya segera itu menyusun atau menyiapkan undang-undang restoratif justice system. Sehingga aparat penegak hukum dan rakyat itu punya payung hukum dan memiliki apa? Jaminan kepastian hukum. Selama ini kan cuma Polri mengeluarkan, nah nanti kejaksaan ada juga, ya kan, terus pengadilan ada juga, tapi itu lokal, not by system gitu loh. Nah kalau kita niru Australia itu by system, namanya NGC itu Neighborhood Justice System, Neighborhood Justice Center. Jadi ya modelnya kayak begini, itu memang rakyat itu diajari untuk menyelesaikan perkara-perkara, jangan semuanya masuk ke formal, pengadilan formal. Ini ada lembaga ini, ada jurinya, ada hakimnya, ini itu diakui oleh negara. Jadi kan memperingan tugas negara maksud saya. Karena apa? Bisa diselesaikan dengan itu, tapi karena itu sebuah sistem, itu dikonekkan ke pengadilan. Apa? Pengadilan nanti menetapkan namanya penetapan pengadilan. Loh bisa itu. Penetapan hakim gitu. Nah, selain itu, menurut saya presiden itu harus bersedia untuk menjadi pemimpin penegakan hukum. Karena apa? Presiden itu kan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, Mas. Nah, jika perlu dalam hal ini bikin perpu itu tentang RJS. Karena memang belum ada undang-undangnya belum. Kenapa kok
saya katakan undang-undang supaya ini mengikat lebih luas. Ya. Jadi payung hukum undang-undang itu kan memang itu dikatakan representatif dari Presiden dan DPR. Dianggap ini memang payung hukum yang lebih bagus atau lebih kuat di situ. Nah, dalam hal ini juga saya berharap ya Presiden tidak boleh diam ketika apa? Menyaksikan penegakan hukum yang gaduh, cenderung ya tadi SSK ya ada apa diskriminasi, juga terjerumus dalam praktek hukum ya terjerumus dalam praktek industri hukum sebagaimana disebutkan Prof. Mahfud MD itu kita Presiden harus turun tangan menurut saya, Mas. Bisa kok menyatakan ini, berpidato ini, bisa menanggapi isu yang berkembang. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka untuk campur tangan. Tetapi karena apa? Memang tanggung jawab Presiden sebagai orang nomor 1 di Indonesia, terutama dalam hal sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Loh kan begitu kan? Nah, terakhir ini kepada semua pejuang kebenaran dan keadilan, teruslah tetap bersuara. Tetapi saya katakan, Mas, tetap hati-hati melakukan kritik. Kenapa? Karena harus tetap memperhatikan etik. Nah, itu yang harus saya tekankan. Oke, menarik Prof. Suteki. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita kemudian runut lagi di awal bahwa mungkin bagi kita sebagai seorang Muslim ya, penangkapan Edi Mulyadi ya ini sebagai kodok dari Allah mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi Mas, kemudian juga ada beberapa saran ya, terutama yang saya tadi highlight itu tentang restoratif justice. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan pandangan kita itu nggak legal addiction ya, atau legal addiction. Legal addiction, jadi nggak kecanduan hukum gitu ya. Baik-baik. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas waktunya ya. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah menonton sampai di pertanyaan keempat di sesi Tanya Profesor ini. Tetap kemudian stay di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini. Insya Allah kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik dan berakal. Baik, terima kasih Prof. Suteki, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.